Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes sih kira? Ya Allah. Ini sudah pada sarapan semuanya? Sudah sarapan? Belum. Belum. Iya, habis ini kita sarapan bareng ya. Kita sarapan bareng. Tenang aja ya, bayar sendiri-sendiri. Oke guys, hari ini hari yang spesial karena mulai dari hari ini dan seterusnya Ekskul Presenter ini akan dikontenkan ya. Siapapun bisa melihat dan siapapun bisa meniru kegiatan Ekskul Presenter ini kalau bisa ya. Sayangnya sampai sekarang ini belum ada yang bisa gitu loh ya. Loh, Pak Nuri mulai sombong, ya nggak apa-apa lah ya, sombong-sombong dikit nggak apa-apa. Gini deh, kalau kalian melihat video yang tadi yang ditampilkan Pak Nur tadi ya, yang datang awal ini pasti udah tahu kenapa sih mereka itu kok bisa selancar itu ngomongnya, kok bisa sejelas itu ngomongnya, kok bisa seasik itu ngomongnya. Ternyata di dalam berbicara itu ada 4 hal, minimal 4 hal, papat ya. Ini kamu ingat-ingat. Ojo ngalamun kamu ngalamun apa? Ada 4 hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama artikulasi. Artikulasi itu a, i, e, o, s dan lain sebagainya. SD bukan SD. Dengan bukan dengan. Ya, coba semuanya, dengan adik, dada, dengkulmu, D bukan D ya, bukan D, itu namanya artikulasi. Kadang-kadang kan begini kan, ada komandan paskib bilang begini, hadap kanan. Wah, ini perlu public speaking ini perlu ilmu public speaking ini. Maksud hadap ya, beda. SD bukan SD ya, dan lain sebagainya. Artikulasinya harus jelas. Ngomong mau rasa-rasen, misalnya suruh perkenalan. Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Nuryanto, orang yang paling cakep di dunia. Semuanya diucapkan dengan jelas. Ojo sampai arah-arasen. Assalamualaikum guys, perkenalkan namaku Sakuila. Aku ikut presenter ini ya daripada nganggur di rumah dimarahi sama mama. Ojo arah-arasen ya, ojo arah-arasen. Lah kalau kamu saja arah-arasen, ojo meneh sing delok videomu tambah blenek ya. Blenek ya apa? Bahasa Indonesianya apa? Blenek. Bukan bosen, blenek apa? Ya blenek lah ya. Yang pertama artikulasi, yang kedua intonasi. Assalamualaikum guys, bukan begini. Assalamualaikum guys, salah ya. Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Syakira, saya berasal dari SMP Muhammadiyah Tigawaru. Jujur gak ada intonasinya. Intonasinya itu artinya naik dan turunnya nada ketika berbicara ya. Yang ketiga ekspresi. Kalau kamu sedang senang bercerita kepada orang, memperkenalkan diri, itu sambil senyum, ojo mencucu, ojo tegang. Nama saya Arkan, saya berasal dari Jawa Barat misalnya, pakai senyum. Kemudian yang keempat, ya ini minimal kan ada 4 ya. Yang keempat adalah gestur. Sambil ngomong itu sambil tangannya sambil begini. Tapi kalau terlalu banyak begini, nanti kamu itu seakan-akan ngomong sama orang yang tuli gitu loh. Kamu tahu kan pembawa acara di TV itu kan, ada yang ngomong, ada yang begini-begini. Jangan terlalu banyak juga ya. Kalau diperlukan kita begini-begini, sampai gini ya, sampai gini. Pokoknya harus hidup lah, harus asik begitu. Nah, keempat-empatnya ini
artikulasi, intonasi, ekspresi, gestur akan kita terapkan di dalam membaca berita. Hari ini kita latihan, ya. Yang tadi malam sudah membaca 40 kali, insya Allah hari ini nggak ada ketelecok, lancar banget, ya. Kalau satu kali Pak, satu kali pasti ketelecok, wes pasti. Yakin Pak Nur, yakin, saya yakin ya. Nggak ada orang hebat itu, nggak ada. Presenter TV, presenter TV itu kalau mau siaran berita itu dia itu harus setengah jam terlebih dahulu di ruang pendalaman materi. Jadi materi-materi yang disampaikan itu dipelajari semua, semuanya dipelajari dulu, dibaca-baca dulu, supaya apa? Menghindari ketelecok. Mengapa mereka itu tampak pinter? Ya karena memang mereka itu siap, nggak langsung nyokai teks langsung moco, nggak begitu, ya. Oke, dari atas dulu ya, Pak Nur kasih contoh. Nah ini dari atas ya. Ini harus tersenyum. Assalamualaikum pemirsa, Mugarunyus kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nadhifa Safa. Inilah berita selengkapnya. Itu sambil tersenyum. Wajib senyum. Karena apa? Kamu itu senang berjumpa dengan audiens. Wajib tersenyum. Nek gak iso senyum ya apa Pak? Latihan senyum, ya. Kadang-kadang ada orang itu yang tersenyum itu malah kelihatan nggak senyum. Harus senyum. Pak Nur latihan senyum pun juga latihan. Orang Jepang itu kan kalau senyum itu kan susah ya. Nah, tak kasih contoh ini ya. Orang Jepang itu latihan tersenyum itu dikasih kayu, didekekno kan lho. Ben saking ben iso tersenyumi orang Jepang itu, ya. Jadi presenter itu harus bisa tersenyum. Belum bisa tersenyum, latihan tersenyum. Oh ini udah senyum-senyum. Nah ini kan senyum, coba senyum, senyum ya. Nah kalau difoto jangan mencucu ya, senyum yang baik, yang kelihatan ceria itu kelihatan giginya sedikit. Tetapi kalau seandainya pengen lebih ceria lagi, ya banyak, giginya kelihatan banyak. Gigi saya ini Pak, apa namanya itu ada jigongnya Pak, makanya sikatan ya, gosok gigi. Oke, ini harus tersenyum. Kemudian, nah, berita itu ada 3 macam. Yang pertama ada hard news. Hard news itu berita yang serius, kebakaran, bencana alam, kematian, orang dibunuh, orang diperkosa, ya kan? Itu cara membacanya gimana? Cara membacanya, ini isi berita ya, berarti tidak boleh tersenyum. Kalau tersenyum, seakan-akan kamu itu malah ngeledek orang yang sedang kesusahan. Pemirsa, sedang terjadi banjir bandang di Goreksari Waru. 10 orang tewas, 50 orang mengambang, dan 2 lainnya hilang. Sambil tersenyum, wih gendeng wong ini. Kenapa? Karena membacakan berita serius, berita yang duka, tapi dia tersenyum, salah ekspresinya. Kemudian ini dinamakan closingnya. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Nadhifa Safa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Itu harus tersenyum. Tersenyum. Isinya itu menyesuaikan. Apakah ini berita hard news? Yang pertama tadi kan hard news, berita serius. Yang kedua soft news. Soft. Ini seperti kamu membawakan berita tentang kemenangan timnas Indonesia misalnya, ya, tentang timnas Indonesia menang, atau bulu tangkis Indonesia ini menjadi juara Olimpiade. Itu harus tersenyum, gitu kan? Ojo mencucu, nek mencucu salah ini kan. Kemudian yang ketiga itu ada semi. Semi itu artinya apa namanya ya? Dibilang hard juga enggak, sedih-sedih banget juga enggak, tetapi itu berita.
Misalnya seperti ini. Nat, ini hardus apa semi, Nat? Semi ya, bukan kematian, bukan bencana alam. Berarti B aja, wajahnya B aja, B aja. Kenapa? Karena ini tidak terlalu sedih juga, Rek. Ini menceritakan tentang ada LKS di kota Tangerang. Kemudian ada apa? Oh iya, di dalam LKS itu ada apa? Ada narkoba-narkobanya, gitu kan? Nah, berarti ini berita yang semi, nggak terlalu sedih juga, gitu kan? Oke. Tapi ekspresinya harus serius. Nah, ekspresinya nggak begitu serius, nemen. Ya B aja, ya B aja, gitu ya, B aja. Kemudian presenter itu akan tampak pinter kalau membaca ini dengan 4 ilmu tadi itu dan mulus, nggak ada ketelecoknya, kelihatan cerdas, ya. Yang tidak kelihatan cerdas itu gimana? Wis moco sampai iki tok ae wis ketelecok bisa. Sampai iki tok ae ketelecok. Makanya harus difahami. Ketika Pak Nur memberikan teks tadi malam, siapa yang mencoba tadi malam itu? Nadifah sudah. Kamu sudah mencoba ya? Alhamdulillah. Kak Amoy, dia berada di Mixu. Kalau nggak percaya saya bukakan ya. Kak Amoy itu berada di Mixu itu mencoba. Nanti Amoy, lo Amoy ini. Melihat tidak ya? Nah, bagaimana Pak? Assalamualaikum pemirsa, Muga News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Amara Gemai dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS. Oke ya. Terus Pak Nur telepon, dia itu bilang begini, beberapa pemenggalan katanya ada yang kurang nih. Terus Pak Nur telepon ya, Pak Nur telepon itu dia itu sedang di Mixu, jadi mengerjakan tugasnya di Mixu. Apakah dia itu belum bisa? Dia itu sudah juara nasional, Amoy juara nasional. Tetapi apa? Ketika mendapatkan tantangan dari Pak Nur itu dia masih mengerjakan. Ya. Ini TVRI Pak Iksan ini apa ini? Temannya Pak Nur yang di TVRI ini. Jadi temannya Pak Nur itu sering memberikan informasi-informasi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ojo males, Rek. Ya, ojo males. Jadi contohlah orang-orang yang memang kepingin berprestasi di bidang presenter. Ojo nyuntuh sing malas-malasan. Ini sarannya Pak Nur ya. Karena apa? Ini bukan untuk Pak Nur ya. Pak Nur nggak butuh sebenarnya itu. Kalian mengerjakan atau enggak itu sebenarnya Pak Nur itu nggak ngefek gitu loh. Ngefeknya itu ke kamu, ya, ngefeknya ke kamu. Oke ya. Sebentar. Pak Nur tampilkan sama siapa ini ya? Pak Akil. Minta narasinya Pak, minta teksnya Pak, maksudnya itu. Pak Nur kasih, ya. Beliau itu pengen. Nah ini. Dia pengen untuk belajar juga. Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA328 tujuan Surabaya dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu A12. Terima kasih. Oke, seperti itu ya.
Oke, kita langsung aja masuk ke sini lah ya, ke sini. Jadi begini, seandainya sekarang kalian sudah berani, sudah mencoba ini, harapannya Pak Nur nanti itu kalian tuh profesional. Profesional itu artinya apa? Profesional itu ya bener-bener bisa begitu loh. Pak Nur banyak berharap kepada kalian nanti ada yang juara nasional lagi, ya. Moga hari ini juara nasional itu sudah banyak. Pokoknya jangan sampai berhenti belajar sebelum kalian itu mengeluarkan kemampuan terbaik kalian. Ini sebentar lagi ada yang ikut KCTV lagi. Nah itu sudah Nadifah sudah senyum-senyum itu ya. Sudah Pak Nur tawarkan, siapa yang mau ikut, bagi kelas 7 yang mau ikut silahkan. Ada lomba presenter berita, ada lomba podcast. Amoy ikut podcast, kemarin juara. Nadifah kemarin jadi apa Nadifah? Sampai apa di KCTV? Juara harapan, masuk finalis 10 besar. Gimana perasaannya? Berat gak sih Nat? Kalau bagi saya sih berat ya Pak ya, karena kan di sana kan juga lawan-lawannya itu SMA semua dan Ya. posisi saya masih baru masuk ke kelas 8. Baru masuk kelas 8, tapi sudah masuk TV, sudah enak ya Nat ya. Sudah kumpul. Kamu satu kamar sama siapa? Kalau kemarin itu dikelompokkan Pak, itu sesuai turunnya. Jadi kemarin saya sekamar sama Pak Amoy, sama ada satu orang dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Oke. Ayo semangat ya, semangat. Ojo rasa-rasen. Nek urung iso belajar ya. Nanti kelas 7 yang pengen ikut lomba presenter di UNESA ya, mudah-mudahan ada yang lolos, ikut aja ya, karena nanti kamu ke sana itu bertemu sama pelajar-pelajar se-Indonesia di sana dan akan ditentukan 10 pemenangnya. Kak Nadifah ini termasuk 10 besar. 4 juara yang ke-4-nya Kak Nadifah. Oke Nak ya, tidak berlama-lama kita akan mencoba satu persatu ya. Bagi yang tadi malam sudah belajar, sudah mencoba ratusan kali atau ribuan kali sampai gak iso turu ya, hari ini insya Allah selamat. Yang belum sama sekali insya Allah ketelecok, insya Allah seperti itu. Oke ya, dan ini akan kita kontenkan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh ya, kalau kalian diajak jalan-jalan ke mall, beli baju, beli pakaian itu, sekarang sudah harus memikirkan mode sing modis ya. Kamu lihat ke kelasmu yang sudah lama di presenter ini ya, ini insya Allah sudah. Karena apa? Seorang presenter itu harus kelihatan asik. Salah satunya itu adalah pakai pakaian yang asik seperti itu. Assalamualaikum pemirsa, Munggaro News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nadifah Safa dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayu Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadifah Safa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Munggaro News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Aziza Naila. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan.
Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Aziza Naila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Diva Naira. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 yang berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah yang mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Diva Naira mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Deva Zaira dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Deva Zaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Sakwila Ramadhani. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredarannya begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Sakwila Ramadhani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Nabila Anindya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Nabila Anindya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Chafia Dasha, inilah berita selengkapnya.
Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ai Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu luas dan mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Syafia Dasya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Syakina Isa, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ai Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Syakina Isa, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Nafi Syarani, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ai Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Nafi Syarani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Shelly Kirana, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ai Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Shelly Kana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Koreta Batrisya. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ai Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolos LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat keberadaannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Koreta Batrisya, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Dengan saya Kazairan dan inilah berita selengkapnya.
Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Azairan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Talita Ahnaf, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Talita Ahnaf mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Naimatul Zahra, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Naimatul Zahra mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Jauza Salma, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan telah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tidak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Jauza Salma mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Azra Abinaya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah. Mengingat peredaran yang begitu leluasa dan tak mendapatkan pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Azra Abinaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucap terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Nazifa Nur, inilah berita selengkapnya.
Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapatkan pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Nazifa Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Amira Azara, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Amir Azara mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Nanda Haikal, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Nanda Haikal mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Cintara Aura dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya begitu leluasa dan tak mendapatkan pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Cinta Raura mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Saya Namira Arsya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akan memproses secara hukum bagi siapapun yang lalai dan terlibat atas peredaran LKS IPA kelas 5 berkonten narkoba di Tangerang Selatan. Kapolres Tangsel AKBP Ayi Supardan memastikan tim gabungan tengah menyelidiki lolosnya LKS itu ke 32 sekolah yang berada di Ciputat dan Pondok Aren. Jika ada unsur kelalaian, dipastikan sanksi pidana tengah menanti bagi pihak yang terlibat. Keberadaan LKS tersebut diduga turut melibatkan sejumlah oknum dari distrik Tangsel maupun pihak sekolah, mengingat peredarannya yang begitu leluasa dan tak mendapat pengawasan ketat sejak tahun lalu. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Namira Arsya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Masih terlalu cepat ya, Pak ya?
Oke, ini dari yang pertama maju dulu ya. Tadi itu ada Aziza. Nah, Aziza ini udah bagus banget ya tadi bacanya. Terus habis itu tadi itu ada kata-kata yang salah baca. Mungkin karena ada yang nggak kelihatan atau karena kurang membaca di rumah gitu ya, Za. Terus habis itu intonasinya ini berbeda. Ciri khasnya Aziza itu intonasinya beda. Tapi keren, lucu-lucu. Terus yang kedua itu ada Diva. Diva ya tadi. Diva tadi bacanya masih agak keburu-buru dikit gitu, jadi kurang tenang dikit. Terus habis itu jeda di antara opening isi terus ke closingnya itu kurang. Jadi kan jedanya tuh kata Pak Nur itu pernah bilang kalau jedanya 1 tarikan nafas gitu. Jadi di antara opening sama isi itu dikasih jeda 1 tarikan nafas. Terus dari isi ke closingnya juga sama, dikasih jeda 1 tarikan nafas itu tadi. Terus kemudian tadi ada Zaira. Zaira itu yang mana? Oh iya. Nah, Zaira tadi itu udah bagus, sudah menguasai juga, tenang pembawaannya. Cuman ini ya mungkin masih baru karena kurang gesturnya gitu. Jadi harus belajar gestur. Soalnya aku dulu juga gitu, belajar gestur itu lama banget gitu. Karena kan masih bingung ya, gestur itu gimana sih gitu-gitu. Tapi memang harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak berlatih gitu ke Pak Nur gitu-gitu. Atau mungkin ke kakak kelas yang sudah bisa gitu boleh. Terus yang keempat tadi ada Syakwila. Nah, Syakwila itu tadi keren loh. Di antara yang lain-lain kan gesturnya masih kaku, tapi tadi itu Syakwila gesturnya udah main. Ya, gesturnya udah main, terus habis itu sudah tenang, udah santai, udah bagus pokoknya. Keren. Terus habis itu ada Abel Nabila ya namanya, kok jadi Abel ya. Iya, Nabila ini keren, bagus. Terus tadi itu ini apa namanya, ada pemenggalan kata kalau nggak salah itu tadi ada di Pondok Arennya itu. Iya, itu pemenggalannya Pak, ada yang salah. Terus juga opening closingnya itu kurang senyum, suaranya smiling voice-nya gitu. Jadi kayak di isinya sama opening closing itu sama gitu. Terus habis itu ada Cafia, bacanya apa? Cafia, oke. Lucu ya namanya ya. Iya, tadi udah bagus. Terus habis itu udah tenang juga. Ini apa namanya, cuman sama kayak yang lainnya, gesturnya harus dilatih, ekspresinya lebih dikeluarkan, suaranya, powernya terutama, karena power itu benar-benar penting. Kalau misalkan powernya nggak keluar itu bakalan kayak gremeng, tahu gremeng ya? Ya intinya tuh gremeng gitu loh kalau misalkan powernya nggak keluar. Terus habis Cafia tadi ada Kina. Iya, bener ya, Kina namanya. Nah, Kina tadi itu tadi ada yang salah-salah baca ya, mungkin kurang menguasai, benar. Iya, berapa kali baca di rumah? Cuman 3 kali. Oke, berarti harus banyak-banyak baca ya. Terus habis itu tadi jeda antara pemenggalan katanya tadi masih agak terlalu lama gitu. Terus habis itu intonasinya itu juga harus dikoreksi. Terus ini masih kelihatan deg-degan ya tadi ya. Oh, hidungnya lagi mampet, lagi flu. Oke, berarti besok kalau misalkan udah fit harus lebih bagus ya. Oke, terus habis itu tadi yang habis Kina ada Nafis. Iya. Ya, Nafis. Halo. Nafis tadi udah bagus. Terus habis itu ini jeda bagian closingnya tadi itu masih terlalu kepanjangan gitu-gitu. Terus habis itu tadi itu ada pemenggalan katanya juga sama kayak Nabila ya tadi ya. Ya, tapi udah bagus, keren tau. Iya, kelas 7 udah bacanya udah oke tuh, udah bagus banget gitu. Soalnya dulu itu kalau aku tuh bacanya tuh masih deg-degan banget gitu. Jadi kayak masih terlalu kecepatan ya Pak ya dulu itu saya tuh. Iya Pak dulu. Terus habis itu bacanya tuh per kata. Dulu karena kan iya kan Pak, artikulasinya tuh kurang ya. Karena ingin menekankan artikulasi itu tadi. Jadi kayak bacanya itu jadi satu kata gitu. Itu salah ya, salah. Walaupun artikulasinya bagus, tapi karena kayak kepisah-pisah gitu, itu jadinya malah jelek gitu.
Oke, tadi terakhir itu Nafis, terus habis Nafis ada Salia. Nah, ini tuh ini ya, kemarin yang ikut lomba itu ya. Iya, ingat wajahnya. Iya, adiknya Kak Calia Siren. Wow, keren. Nah, Salia tadi itu intonasinya, terus gesturnya, powernya tapi bagus. Jadi kayak gesturnya aja sih yang kurang banget gitu loh. Karena kan masih baru ya, harus belajar lebih, terus juga harus berlatih lagi gitu. Jangan patah semangat. Soalnya kadang-kadang ya, kalau misalkan anak-anak presenter ini awal-awal gini memang banyak ya Pak ya. Iya, terus habis itu lama-kelamaan karena malas latihan itu jadi lama berkurang gitu. Nanti sisanya tinggal 2, tinggal 5, tinggal 3 gitu. Jadi harus memang benar-benar santai, tenang gitu ya Pak ya. Harus setia gitu. Di presenter ini harus setia. Terus tadi habis ada Salia, ada Quineta. Apa siapa tadi? Quineta ya namanya, bener ya? Iya. Quineta tadi itu masih kelihatan deg-degan ya, kayak kurang tenang gitu. Tapi udah bagus. Cuman koreksinya itu tadi masih terlihat nervous banget gitu. Iya, bener ya, deg-degan ya. Iya, mungkin memang pertama kali maju pegang mic gini ya Pak, terus diliatin gitu, makanya deg-degan. Saya juga gitu Pak dulu Pak. Ya kan Pak, terus habis itu pas maju itu kayak jadinya terlalu cepat gitu-gitu. Terus ini habis Quineta ada Kazaran. Iya bener ya. Siapa sih? siapa namanya? Akila. Oh Akila. Oh iya. Oke, Akila tadi itu power suaranya tuh keluar Pak. Iya, keluar. Jadi kayak wow, ini suaranya gede gitu loh. Terus habis itu tadi itu masih kelihatan deg-degannya. Tapi udah bagus Pak. Udah bisa menguasai materinya gitu. Itu. Terus habis Akila tadi ada Talita. Nah, Talita ini Pak. Talita ini udah oke, udah pede. Keren loh Talita ini tadi pas waktu maju itu dia udah kelihatan bahwa dia bisa gitu Pak. Jadi kayak wah ini first impressionnya gitu langsung kayak oh anak ini tuh udah bisa menguasai gitu. Terus habis itu tadi ada sama kayak Nabila itu ada pemenggalan katanya yang miss dikit gitu. Kalau dilihat-lihat lagi gitu. Terus tadi ada Talita Zahra. Ya, Zahra itu udah bagus banget. Cuman artikulasinya itu harus A I O E O nya harus keluar gitu. Jadi kalau misalkan ngomong itu sebisa mungkin mulutnya dibuka. Iya, jangan kaku-kaku banget gitu loh. Jangan takut buat nanti wajahnya jelek atau apa, itu ya udah itu urusan belakang. Yang penting artikulasinya dijelaskan dulu. Harus terbuka gitu ya. Jangan bikem gini. Kalau misalkan artikulasinya itu nggak jelas, pasti nanti penontonnya itu bakalan bingung gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus tadi intonasinya udah dapet. Terus habis itu ekspresinya udah dapet gitu ya. Udah oke. Terus ada Salma itu yang mana tadi? Oke, Salma ini aku paling inget banget Pak, karena tadi bacanya terlalu cepat. Iya, tangannya. Iya, mungkin karena dingin ya suasana di sini. Salma ini tadi itu bacanya terlalu cepat. Terus juga tadi gestur tangannya itu tadi ya Pak ya, kayak diem aja gitu. Tapi udah oke, bagus karena itu masih awal-awal ya. Terus tadi itu juga karena terlalu cepat, jadi artikulasinya juga jadi gak kelihatan gitu. Artikulasinya harus lebih jelas lagi. Jadi harus dipelankan lagi cara bacanya gitu-gitu. Tadi kan Salma, terus habis Salma ada Azra. Iya. Nah, Azra ini juga sama kayak Salma, kembarannya Salma, masih agak terlalu cepat. Terus habis itu ekspresinya itu kurang kayak smiling voice gitu. Ya, tapi udah oke, udah bagus. Cuman itu tadi karena terlalu cepat, jadi harus dikurangi speednya gitu. Terus habis Azra ada Ziva. Iya, Ziva itu yang mana? Zeva. Oh, Zeva. Nah, tadi Zeva ini artikulasinya juga kurang Pak. Ya, kalau menurut saya ya Pak ya. Terus habis itu kurang antusias Pak. Kurang semangat.
Iya, kurang semangat. Jadi baca berita itu walaupun beritanya kayak banjir, tanah longsor atau kebakaran gitu ya, itu tetap harus semangat juga membawakannya. Tapi harus dilihat ekspresinya juga gitu. Intinya kita tuh harus keluar powernya gitu ya Pak ya, biar penontonnya ini juga ikut merasakan gitu. Adik kelasnya Faril. Oh iya, oh adik kelasnya Kak Faril pas SD ya, Mbak Aziza senyum-senyum Pak. Terus habis Ziva tadi ada Amira atau Almira sih? Amira, bener ya? Hah? Amira ya, bener ya. Terus Amira ini tadi itu dikurangin dikit, ini kecepatan dikit gitu ya. Tapi udah oke gitu loh. Terus habis itu kurang menguasai, tadi itu ada yang salah-salah baca gitu ya. Itu nggak kelihatan atau gimana? Oh, kurang kelihatan. Oke, berarti tadi itu kurang maju ya. Oke, tapi udah bagus, keren tau. Terus habis Amira tadi ada Haikal. Wah, Haikal ini cowok ya. Kadang-kadang kan anak presenter banyak yang cewek ya. Nah, semoga Haikal ini bertahan sampai akhir, jangan keluar-keluar gitu. Karena biasanya itu kan cowok-cowok di extra presenter ini di tengah-tengah perjalanannya itu keluar gitu. Nah, ini harus bertahan ya Haikal ini. Ini harus dipertahankan ya Pak ya. Karena Haikal tadi itu udah bagus, intonasinya juga mantep, terus juga udah tenang gitu, udah nggak nervous gitu. Udah bagus Pak, cuma tinggal dilatih lagi karena kan masih awal-awal ya. Karena masih awal-awal itu masih banyak kurangnya memang. Jadi emang harus latihan lagi. Terus tadi ada Lutfi. Nah, Lutfi ini masih kelihatan nervous, kurang tenang, harus lebih percaya diri lagi. Tunjukkan bahwa aku ini harus bisa gitu. Walaupun kalau misalkan banyak koreksinya gitu-gitu, itu memang harus didengarkan. Karena kan nggak mungkin awal-awal itu langsung bisa gitu ya. Terus habis Lutfi ada Cintara. Nah, Cintara ini udah bagus tahu sebenarnya gitu ya Cin, karena powernya juga udah keluar. Sebelumnya kan Cintara dulu waktu kelas 7 sering dikoreksi sama Pak Nur kalau misalkan powernya kurang. Iya, sudah oke dulu kelas 7 itu. Terus sekarang ini powernya udah beda ya Pak ya. Sudah oke banget, udah keluar banget, udah bagus gitu, keren. Iya Pak, waduh. Iya, deg-degan ya ini jadinya ya. Terus yang terakhir tadi ada Namira. Namira ini saya tuh kaget Pak, suaranya Namira itu kok bisa ya Pak beda gitu. Kayak ada ciri khasnya sendiri gitu kalau Namira. Terus tadi itu cuman bacanya agak terlalu cepat gitu. Selebihnya udah oke. Iya, dari awal baca di paragraf-paragraf awal itu masih pelan, masih bagus gitu ya. Terus lama-lama itu makin cepat. Itu tandanya kayak pengen selesai gak sih? Pengen cepat selesai. Iya, memang awal-awal kan banyak yang gitu juga ya gitu. Oke Pak, itu tadi koreksi mungkin dari saya. Kalau lebih-lebihnya mungkin Pak Nur Pak yang mau mengkoreksi.